Halo ibu-ibu, apa kabar dimanapun berada ya? Tidak hanya ibu-ibu ya, siapa aja yang sering di dapur ya. Saya memahami betul bagaimana perjuangan ibu-ibu rumah tangga ya. Dalam sehari pekerjaannya sangat banyak. Tidak hanya memasak ya, tetapi juga mengurusin anak ya, mengurusin pakaian, mengurusin rumah ya, harus ngepel. Kemudian juga eh, harus mengajari anak gitu ya, apalagi kalau pas belajarnya online, jadi ya gurunya ya ibunya gitu. Belum lagi nanti mengantar PR-nya, ngantar ke sekolah ya gitu kan. Dan seabrek pekerjaan di rumah tangga lainnya, saya paham tuh. Dan yang paling menyita waktu juga nyetrika, nyetrika pakaian biasanya. eh Memasak, kita bicara tentang masak ya. Memasak itu memakan waktu sangat banyak ya dalam sehari, apalagi masaknya bisa tidak hanya satu kali kan, tidak hanya satu kali. Pagi hari aja masaknya, untuk siang, untuk malam, mungkin bosen gitu ya, jadi mungkin siangnya perlu masak lagi, malamnya mungkin perlu masak lagi gitu. Nah, itu kan memakan waktu yang banyak ya, habis waktunya gitu. Dan sementara juga pekerjaan lain banyak menunggu gitu. Nah, tentang urusan masak, yang terutama kan untuk mempersiapkan bumbunya itu yang lama ya, mengupas-ngupas bawangnya, bawang merah, bawang putih, cabenya gitu. Itu yang makan waktu yang lama gitu. Nah, gimana kalau seandainya kita buat bumbu dasar gitu. Nah, ini mungkin sudah sebagian orang tahu ya, bumbu dasar ini sudah sebagian orang menerapkan, tapi sebagiannya belum tahu mensiasati ini. Jadi bumbu dasar itu ada 3 macam ya: bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan bumbu dasar merah. Bumbu dasar putih itu terdiri atas bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Sedangkan bumbu dasar kuning itu terdiri atas bawang merah, bawang putih, kemiri, dan kunyit. Sedangkan bumbu dasar merah itu terdiri atas bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabai merah. Nah, ini nanti tiga macam ini, itu yang kita jadikan bumbu setiap hari. Disesuaikan nanti dengan resep makanan yang mau kita bikin. Misalnya mau bikin opor. Bikin opor itu keperluannya apa aja, kita lihat resepnya, atau kita sudah ada di kepala kita. Jadi komponennya itu jadi kita tambahkan, kita ambil bumbu yang mana gitu. Simple ya. Coba nanti kita praktek dulu bikin 3 macam bumbu ya, 3 macam bumbu dasar itu ya. Sekaligus saya siapkan ini untuk istri saya, jadi biar nanti dia bekerja di rumah, masak sehari-hari, masak itu biar lebih mudah. Dan bumbu dasar ini bisa kita awetkan ya di kulkas ya. Itu kalau taruh di freezer bisa bertahan 1 bulan ya, masih bagus ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bisa bertahan sampai 6 bulan gitu kalau dibekukan ya. Oke, saya rasa langsung aja kita mulai, tidak panjang lebar, supaya dapat langsung intinya. Oke, kita bikin bumbu dasar putih dulu ya. Untuk membuat bumbu dasar putih kita perlu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Nah, kita takar ya, kita takar bawang merahnya 100 gram. Kita bikin sedikit aja dulu ya. Kalau mau bikin 200 gram boleh, tinggal ngalihkan aja ya. Oke, kita hidupkan dulu ini timbangannya ya. 100 gram bawang merah kita buat bumbu dasar putih. Yang paling sering diperlukan adalah bumbu dasar putih ya, dan yang lebih jarang dipakai biasanya bumbu dasar kuning. Oke, ini sudah 100 gram ya, 1 on bawang merah. Kemudian bawang putihnya 50 gram. Nah, ini 66 gram ya, kita kurangi ya biar jadi 50 gram. Kemudian kita perlu
kemiri ya, kemiri 15 gram. Oh, ini ada di resep 15 gram. Ini kelebihan, kita kurangi aja. Oke, 15 gram kemiri. Oke, sekarang kita bikin bumbu kuningnya ya. Oke, bagaimana caranya menjadikan ini jadi bumbu dasar? Ikuti selanjutnya ya. Yang jelas ini kita kupas dulu, ya kan? Kita cuci, baru kita blender masing-masing, baru kita goreng. Kita goreng ya. Kita goreng, baru didinginkan, baru disimpan. Ketika diperlukan diambil, ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain. Ya, tambahin garam, tambahin gula, tambahin mungkin laos gitu, mungkin tambahin jahe gitu, tambahin penyedap dan sebagainya. Oke, simak selanjutnya. Oke, ini tips untuk mengupas bawang merah ya, terutama jika ingin mengupas bawang merah dalam jumlah yang besar, yaitu dengan cara merendam bawang merah itu dengan air hangat selama 10 menit. Ya, oke guys, tinggal dikit lagi ya bawang merahnya yang mau dikupas. Nih, coba lihat ya, mudah sekali dilepas. Nah, bersih. Jadi ini tips bisa dipergunakan ya di rumah, terutama kalau mau ngupas bawang agak banyak. Ini kan lumayan banyak ya tadi, 300 gram jadinya kalau dikumpulin semua untuk 3 macam bumbu ini. Jadi penting ya, tips ini kayak sederhana, tapi kalau nggak tahu ya tidak pernah kita menggunakan cara ini. Nah, coba lihat ya, langsung terkupas straight, bersih, langsung bersih sekali. Dipraktekkan ya, tapi jangan pakai air panas ya, nanti bawangnya malah layu, rusak malah jadinya. Terus bawangnya kalau sudah dikasih air panas gitu, dikupas, harus langsung dipakai ya bagusnya. Jangan nyimpan bawang merah yang sudah dikupas bagusnya ya. Boleh nyimpan bumbu kalau bumbunya sudah matang dan kita bekukan, kita bikin frozen, bumbu frozen. Oke, nah, kalau bumbu kupas-kupas ini jangan disimpan, apalagi disimpan di kulkas, itu nggak boleh. Oke, sebelumnya saya ngasih perbandingan dulu ya. Ini bawang yang tidak direndam, bagaimana kita mengupas bawang yang tidak direndam, lebih mudah, sama aja dengan yang tadi, ataukah ini lebih sulit gitu ya, supaya ada pembandingannya. Seperti layaknya sebuah penelitian, ada yang diberi perlakuan, ada yang tidak diberi perlakuan gitu. Oke, ini satu bawang merah saya ambil ya, ini terasa sama aja ngupasnya, mudah ngupasnya ataukah lebih sulit. Nah, dia kayak mudah robek kan kulitnya, dapatnya sedikit-sedikit terus robek. Nah, ini lengket, masih lengket kan, nah terus lebih lama. Tapi kalau masak sedikit sudah perlu ya, bikin air angetnya aja lama, jadi langsung aja. Kalau cuma bawangnya cuma berapa biji gitu, langsung aja ya kan. Nah, ini karena saya ngasih tips, siapa tahu nanti masak besar gitu, perlu bawang lebih banyak. Oke ya, ternyata kesimpulannya lebih sulit kalau tidak direndam. Ini aja masih belum semua terkupas, ini baru satu lapis tadi, ini masih ada kulitnya, ini lengket banget nih.
Nah, seperti ini. Masih lengket nih, harusnya dikupas lagi kan sampai seperti ini. Nah kan, jadi satu bawang perlu waktu lebih lama. Oke ya, semua bumbu sudah dicuci. Nah, yang pertama di blender adalah bumbu dasar putih ya. Dasar putih, ini yang tidak ada kunyitnya ya. Ini untuk kuning, ada kunyitnya. Sedangkan ini untuk yang bumbu dasar merah. Oke, kita tuang semua ini. Kemudian kita kasih minyak ya, jangan dikasih air, minyak aja. Minyaknya sekitar 100 ml ya. Nah, segitu minyaknya. Oke, kita blender ya. Oke, sudah selesai memblendernya ya. Ini untuk bumbu dasar putih, ini untuk bumbu dasar kuning, dan ini untuk bumbu dasar merah. Kita sekarang goreng ya. Jangan dikasih minyak lagi. Ini waktu blender kan pakai minyak, jadi minyaknya sudah ada di sini. Langsung aja di penggorengan gitu ya. Dan kemudian ciri-ciri nanti kalau sudah matang, tentu sudah semua tahu ya. Minyaknya akan naik ke permukaan. Oke, kita goreng dulu. Oke, saatnya sekarang menumis bumbunya ya, atau menggoreng bumbunya. Ini bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, dan ini bumbu dasar merah. Oke, kita tumis dulu. Oke, kita kerja di luar saja. Ini dapur luar ya, biar santai di sini. Ini tempat ngopi sebenarnya. Kapan-kapan kesini ngopi teman-teman. Pertama kita tumis bumbu dasar putih ya. Ingat jangan dikasih minyak lagi ya, karena ini sudah mengandung minyak tadi waktu blender. Dan bumbu ini belum ada garamnya ya, belum ada garam, belum ada penyedap gitu ya, hanya itu saja tadi bahannya gitu. Nanti ketika masak baru ditambahin garam, penyedap, gula, perlu tambah jahe digeprek atau apalagi gitu ya, sesuai resep masakan masing-masing. Dan saya sudah siapkan tempatnya ya. Ini nanti untuk bumbu merah, bumbu kuning, dan bumbu dasar putih. Kita sambil dengerin musik aja deh. Kita tumis sampai masak ya, betul masak bumbunya. Karena kalau bumbunya betul-betul masak nanti dia akan awet ya bumbunya. Begitu seterusnya ya untuk bumbu kuning, bumbu merah juga.
baru kita dinginkan dan kemudian kita simpan. Oke. Oke, ini untuk bumbu dasar putihnya udah jadi ya, udah matang. Apinya sudah saya matiin, tapi tidak langsung saya masukkan ke tempatnya ya, karena ini masih panas. Biarkan dulu agak dingin baru masukkan ke tempatnya. Begitu seterusnya ya. Oke, ini bumbu putihnya sudah jadi ya, sudah di tempatnya. Kemudian bumbu kuning juga sudah jadi. Dan ini tinggal bumbu merah ya. Ini sebentar lagi jadi. Ya, ini bumbu sudah jadi semua ya. Ini bumbu merahnya. Ini bumbu dasar kuning, ini bumbu dasar putih. Tinggal kita manfaatkan ya. Sebentar lagi saya akan coba mencontohkan cara pemanfaatan bumbu dasar putih ya. Kita bikin nasi goreng. Oke. Oke guys, kita lanjut ya. Saya udah mandi nih, tadi gerah ya. Jadi ini bumbunya udah jadi nih ya. Bumbu putih, bumbu kuning, ini bumbu merah. Sekarang kita langsung praktekkan ya cara menggunakannya. Kita belajar bikin nasi goreng. Nah, simple. Oke, untuk bikin nasi goreng tentu kita perlu bumbu putih ya, bumbu putih. Oke, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Kemudian kita tambahin juga ya, karena bumbu nasi goreng tuh agak menonjol bawang putihnya gitu. Jadi kita tambahin lagi bawang putih lagi sedikit ya. Oke, kita geprek dulu. Oke. Ya, kemudian juga daun bawang saya tambahin daun bawang. Nanti ada saus tomat, ada kecap, ada garam dan penyedap ya. Ini ada roiko, ada telur, kemudian ini ada ayam, bakso cumi dan sosis. Oke, langsung kita mulai. Ini digeser dulu. Ini kena panas. Oke, seperti biasa supaya penggorengan ini tidak lengket ya, kita bikin seperti ini dulu. Dipanaskan dulu sedikit. Sini di pinggir-pinggirnya kita kasih minyak. Tidak lengket ya. Soalnya ini juga terlalu lama nggak dipakai penggorengannya. Sampai nanti agak berasap sedikit gitu, baru dimulai. Nanti sudah tidak lengket itu. Jadi bayangin nanti dengan saya bikin bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih ini, saya membantu istri saya sekian hari gitu, mungkin sampai 3 mingguan ya. Akan lebih ringan kerja di dapur karena sudah ada bumbu dasar, tinggal nambah-nambahin aja. Oke, silahkan dipraktekkan di rumah. Biar agak panas dulu sedikit, kalau enggak nanti lengket. Kalau sudah lengket penggorengan tuh bikin infil. Sini ada sayurannya ini ya, memanfaatkan yang ada di kulkas, sisanya ini. Ini kita buka dulu sosisnya. Nah, ini sudah mulai berasap ya. Sebentar lagi itu sudah mulai bisa dipakai penggorengannya. Oke. Minyaknya kita kurangi sedikit. Nah, tadi tujuannya untuk bikin ini udah lengket.
Adanya sosis ini aja, nggak apa-apa lah. Oke, kita masukkan telur dulu. Kita olah-olah telurnya. Dan kita masukkan penggorengan aluminium ini gampang-gampang susah ya, dan dia terlalu mudah panas. Api kebesaran seperti itu. Masukkan ayam. Kita masukkan bakso cuminya. Nah, baru kita kasih bumbu. Bumbunya sekitar 1 sendok cukup. Oke, begini. Nanti kita tambahin dikit, lebih berasa. Langsung aja kita masukkan nasinya. Kita masukkan juga sayur. Baru kita bumbui ya dengan penyedap sedikit, sekitar setengah sendok teh lah. Lalu garam. Jadi bumbu dasarnya kan belum ada garamnya. Kemudian kita juga masukkan tomat dan kecap. Manis. Oke. Ya, apinya kita besarin dikit. Kita nyari wanginya nasi goreng ya. Jadi nasi goreng itu kuncinya kalau dia sudah agak basah. Oke, kita bikin telur ceplok setengah matang ya kalian. Wanginya. Apinya dikecilin. Jadi kunci masak juga ngatur besar kecilnya api ya. Oke ya guys, kayaknya sudah harum banget nih. Dan tadi udah saya rasain enak banget. Oke, tinggal plating. Dan ini juga telur dadarnya, telur ceploknya udah jadi. Nasi goreng telur ceplok, telurnya setengah matang.
Wow, enak banget nih. Enak, telurnya pas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Bye. Dan ini tambahan tips ya untuk membuat telur setengah matang. Telur ceplok setengah matang. Jadi apinya harus kecil sekali. Nah ini karena penggorengannya terlalu kecil, kita kita kasih ini ya di bawahnya, kasih penyangga lagi supaya nggak jatuh. Nah seperti itu. Nanti jangan dibolak-balik, hanya boleh ditutup. Tutup. Nanti kita periksa-periksa, kalau sudah cukup cepat-cepat matiin apinya. Oke. Ops, matiin apinya. Ya, ini bumbu dasarnya ya. Sudah jadi tadi.